Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulfun. Wa qalu, dan berkata Bani Israel atau Yahudi. Wa qalu, dan berkata Bani Israel linabiyin kepada nabi, istihzaan sebagai olok-olokan, atau mengejek. Apa yang dikatakan mereka? Qulubuna gulfun. Qulubuna, adapun hati kami. Qulubuna, adapun hati-hati kami. Gulfun, yaitu tertutup. Gulfun, yaitu tertutup. Jadi mereka berkata, artinya berkata itu diantaranya adalah, kalau di dalam kitab tafsir Syawi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulubuna gulfun, hati-hati kami ini sudah tertutup. Gulfun ini jam'u awlafa, yaitu jamak dari lafaz aghlafa. Ini adalah jamak taksir karena berubah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya adalah aghlafa, jamak taksirnya adalah gulfun. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam kitab Alfiyah, fu'lun linahwi ahmara wa hamra. Jadi kalau ada kalimat seperti ahmara maka atau aghlafa, maka jamak taksirnya polanya mengikuti fu'lun. Makanya aghlafa menjadi gulfun. Beda dengan jamak mudzakkar salim yang tinggal menambah waw dan nun. Muslimun jadi muslimu. Nah, kalau jamak taksir ya berubah dari mufradnya, ada polanya. Di dalam Alfiyah itu ada namanya bab jamak taksir. Fi'lun linahwi ahmara wa hamra wa fi'latun jam'an binaklin yudra. Itu baitnya. Apa yang dimaksud gulfun ini? Mausyatun, yang ditutupi. Mausyatun, yang ditutupi. Bi'artiyatin, dengan lapisan-lapisan penutup. Bi'artiyatin, dengan lapisan-lapisan penutup. Jadi penutupnya ini yang indrawi sebenarnya, yang nyata. Jadi sudah ada penutup di hati kami, sehingga apapun hidayah yang turun kepada mereka ini ya tidak masuk. Kenapa? Pengakuan mereka qulubuna gulfun. Fala ta'i, maka tidak mencerna atau tidak paham apa qulub. Fala ta'i, maka tidak paham atau tidak mencerna, atau sehingga tidak paham
atau mencerna apa kulub, ma taqulu apa yang engkau katakan. Ma taqulu apa yang engkau katakan. Bal tetapi atau bahkan, bal tetapi atau bahkan, bal ini bimakna, maknanya adalah lil idrobi. Lil idrobi ini pengalihan kalimat. Idrob itu ada beberapa, di antaranya adalah idrob ibtal, ada idrob intiqal. Jadi kalau ibtal itu pengalihan yang membatalkan kalimat sebelumnya. Jadi ketika mengatakan qulubuna ulfun, hati kami tertutup, nah ini batal dengan kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya? Qala Allah Ta'ala ini ya? Belum ya? Qala Ta'ala berfirman siapa Allah, bal bahkan atau tetapi. Lil idrobi, bal ini kalimat pengalihan kalimat. Maknanya makanya karena pengalihan tetapi. Apa katanya Allah? Firman-Nya Allah, la'anahumullahu. La'anahum, melaknat kepada Yahudi, hum kepada Yahudi. La'ana telah melaknat, hum kepada Yahudi, Allahu siapa Allah. Jadi Allah telah melaknat mereka. Apa yang dikatakan melaknat itu artinya ab'adahum, Allah menjauhkan mereka Yahudi. Ab'adahum, Allah menjauhkan Yahudi. Ab'adahum, Allah menjauhkan Yahudi an rahmatihi, dari rahmatnya Allah. An rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Tidak hanya Allah itu menjauhkan rahmatnya, wa khadhalahum, dan menelantarkan, wa khadhalahum, dan Allah melantarkan mereka atau membiarkan mereka. Wa khadhalahum, dan membiarkan, Allah membiarkan mereka, membiarkan Yahudi anil kubulih, dari menerima kebenaran. Anil kubuli, dari menerima kebenaran. Jadi Allah laknat mereka, artinya Allah jauhkan rahmatnya, Allah menelantarkan mereka dari menerima kebenaran. Sebabnya apa Allah laknat mereka? Bikufrihim, sebab kekufuran Yahudi. Bikufrihim, sebab kekufuran Yahudi. Artinya adalah walaisya, dan tidak ada. Walaisya, dan tidak ada. Azamu kubulihim, azamu kubulihim, tidak menerima kebenaran Yahudi. Azamu kubulihim, tidak menerimanya Yahudi, tidak menerima kebenaran Yahudi, li kholalin, karena cacatnya. Li kholalin, karena cacatnya, fi kulubihim, di dalam hati mereka. Pengakuan Yahudi tadi mengatakan kulubuna wulfun, hati kami tertutup, dibantah oleh Allah. Tidak seperti itu. Bal, tetapi Allah yang melaknat mereka. Tidak ada penerimaan yang tidak menerimanya Yahudi terhadap kebenaran itu, bukan karena hatinya, tapi memang karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalilan ma yu'minun, faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali
Yahudi yang beriman. Maksudnya adalah sedikit di sini adalah kemustahilan. Kemustahilan yang artinya adalah iman mereka ini. Nah, lanjut dulu. Adapun kan ada di dalam faqalilan ma yu'minun. Adapun dalam lafaz ma yu'minun ini zaidatun, ialah huruf zaidah, huruf tambahan. Zaidatun ialah huruf tambahan. Untuk apa huruf tambahan ini? Litakidil qillati, untuk menguatkan makna sedikit. Litakidil qillati, untuk menguatkan makna sedikit, artinya sedikit sekali. Maksudnya apa? Imanuhum, adapun imannya Yahudi. Imanuhum, adapun imannya Yahudi, qalilun jiddan, yaitu sedikit sekali. Qalilun jiddan, yaitu sedikit sekali. Jadi maknanya qalilan, maknanya sedikit sekali orang-orang Yahudi yang beriman ini adalah mustahil bagi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pengusiran, karena Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka. Dari dulu itu memang mereka sudah ada ketetapan nasib celakanya mereka. Nah ini. Tapi ada kemungkinan memang betul makna killah, makna sedikit ini, faqalilan ma yu'minun ini ada potensi maknanya adalah sebagaimana makna yang nyata di dalam kalimat ini. Artinya orang barang siapa yang beriman, artinya adalah orang-orang yang beriman dari golongan mereka itu memang sedikit. Ini maknanya. Memang betul-betul secara makna. Maksudnya faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali orang yang beriman dari orang-orang Yahudi ini. Artinya memang itu makna yang nyata. Tapi ada yang mengatakan, oh, bukan seperti itu. Ada potensi yang dimaksud killah, yang maksud sedikit ini adalah ditinjau dari sisa waktunya, dari sisi waktunya. Artinya mereka beriman tapi waktunya sedikit. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfur akhirahu. Allah berfirman bahwasanya ada sekelompok dari ahlul kitab memerintahkan, aminu, berimanlah kepada kalian kepada apa yang diturunkan atas orang-orang yang beriman. Berimanlah engkau di waktu siang. Wakfur akhirahu. Kalau sudah akhir siang datang, malamnya kamu jangan beriman. Artinya imannya hanya sedikit, dari pagi hanya sampai sore. Ini kalau menurut tafsir qalilan ma yu'minun ini ada kalanya ditinjau dari waktu, hanya waktunya saja sedikit. Tapi ada yang mengatakan ulama, oh enggak, ini memang persis dengan maknanya orang Yahudi itu hanya sedikit yang beriman. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abdullah bin Salam. Dari sekian Yahudi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sedikit, dari dibandingkan dengan ras mereka yang begitu banyak. Nah begitu. Kemudian di antara para mufassir ini menjelaskan beberapa kemungkinan tadi. Pertama, mereka hampir tidak memiliki iman sama sekali. Yang kedua, yang beriman hanyalah sedikit dari kalangan mereka seperti Abdullah bin Salam sebagaimana saya jelaskan tadi. Yang ketiga, mereka hanya mengimani sebagian kitab tetapi mengingkari sebagian yang lain. Seperti itu. Apa yang bisa kita petik dari akidah? Pertama, dari ayat ini, hidayah adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Kekafiran menyebabkan hati tertutup.
kufur kepada nikmat Allah, hati bisa tertutup. Makanya bukan apa namanya, kalau tadi mereka mengatakan bahwa hati mereka tertutup sehingga mereka tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu, dibantah oleh Allah. Tetapi mereka tidak beriman ini karena Allah melaknat kepada mereka. Kenapa dilaknat? Karena mereka kufur. Jadi kekufuran itu yang menyebabkan mereka tidak menemukan kebenaran. Bukan berarti mereka menutup diri, oh saya nggak mau masuk Islam, tidak. Allah memang tutup hatinya. Jadi walaupun ada kebenaran di depan mata kita, karena sebab kekufuran, kita kufur terhadap apa yang diperintahkan Allah, terhadap syariah, maka kemudian hati kita tertutup dan tidak menerima kebenaran. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari akidah ini juga jangan menyalahkan keadaan hati untuk menolak kebenaran. Orang yang terus-menerus menolak kebenaran akan dihukumi tertutupnya hati. Makanya ketika ada hukum, jangan ditolak. Nanti hatinya mati. Kalau masih tertidur bisa bangun, kalau mati udah. Ini kadang begini juga. Kadang ada orang mengatakan, saya belum dapat hidayah, hati saya belum terbuka. Nah, sering orang berkata begitu. Nah, ayat ini mengajarkan kita agar kita ini terlebih dahulu jujur kepada diri kita sendiri. Apakah benar kita ini belum mendapatkan hidayah? Ataukah sebenarnya hidayah sudah datang, tapi nafsu, kesombongan atau kepentingan dunia yang menyebabkan kita enggan menerima terhadap kebenaran itu. Kebenaran sudah datang, Nabi sudah menyampaikan, Ustadz Kiai sudah menyampaikan di masjid-masjid. Tapi kok kenapa kebenaran itu tidak masuk ke dalam sanubari? Jangan-jangan karena ada kepentingan yang kemudian kita tidak mau mengikuti kebenaran itu karena takut kehilangan dunia, karena takut kehilangan jabatan, karena takut kehilangan kehormatan dan sebagainya. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita sama dengan Bani Israel yang mereka takut kehilangan kedudukannya diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka takut kehilangan harta yang mereka biasanya menerima zakat. Ketika Nabi Muhammad memimpin, maka mereka akan bayar zakatnya kepada Islam, kepada kelompok-kelompok atau Baitul Mal dan sebagainya. Inilah ketakutan-ketakutan yang mereka lakukan. Makanya semakin sering seorang menolak kebenaran, maka semakin keras hati mereka. Sebaliknya orang yang rendah hati, ketika mendengar nasihat dan semakin banyak nasihat-nasihat yang dia terima, walaupun kadang nasihat yang datang itu mereka sudah tahu apa itu nasihatnya. Sudah mereka berpengalaman di mana-mana, malah biasanya mereka diberikan nasihat, tahu ada orang nasihatin, nggak kenal lagi. Orang itu Pak akan ketahuan karakternya itu ketika dibantah. Ketika dibantah, apakah mereka akan menerima dengan bantahan, kritikan dan semacamnya? Nah, ketika dibantah, apakah mereka hanya ingin mempertahankan walaupun itu sebenarnya salah? Itu enggak, saya begini, hanya berapa alasan-alasan. Nah, ini. Dan sebagainya, walladzi tadau zadahum huda. Dan orang-orang yang menerima petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi ketika menerima nasihat dan kemudian introspeksi, inilah kita sebagai muslim, ketika ada nasihat, kita apa ya mungkin saya salah, mungkin saya ini kurang, atau mungkin pelajaran saya yang kurang berkenan, kurang banyak saya baca sehingga saya tidak tahu ilmu itu. Nah, seperti itu. Namun ya tetap saja kebenaran itu harus kita perjuangkan. Ya kalau sudah jelas amalan kita sudah ada dalilnya, sudah kita bertanya kepada 1-2 guru-guru dan sebagainya, kemudian ada yang membantah, ya kita tinggal persilakan. Pemahaman kita, ibarah-ibarahnya, inilah ibarah kita. Jangan kemudian ketika ada orang yang memberikan ilmu-ilmu yang kemudian kita harus ikuti semua, tidak. Harus ada juga kita komitmen. Nah itu. Cuma kalau memang nasihat, ya ini nggak ada salahnya kita mendengar. Kemudian kalau itu memang baik untuk kita lakukan, dan kita semoga selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.